Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Abu Musa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, yaitu Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya ingin memberikan sedikit ceramah, sedikit nasihat, khususnya bagi para kaum hawa, para wanita. Nasihat ini saya kutip dari Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 33 dan 34. Jadi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita supaya mendengarkan Surah Al-Ahzab, ayat 33 dan 34 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi di dalam ayat tersebut kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, khususnya bagi para wanita. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Kalian perempuan menetaplah di dalam rumah kalian. Jadi perempuan menetap atau berdiam diri di dalam rumah itu bisa bernilai ibadah, itu bisa mendatangkan pahala apabila ketika dikerjakan itu diniati untuk mentaati firman Allah ini. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan kalian perempuan janganlah berhias seperti berhiasnya perempuan jahiliyah. Praktik berhias perempuan-perempuan jahiliyah adalah praktik berhias yang diharamkan dalam agama. Praktik berhias yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, tidak menutup aurat dengan benar, atau di situ mentato pada kulitnya, atau lagi mencukur alis, dan lain-lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian, wa aqimnas shalah, dan kalian perempuan menetapilah pada sholat. Dikerjakan betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Syarat-syarat sahnya sholat dijaga. Rukun-rukun sholat supaya dikerjakan dengan baik, dengan benar. Wa atinas zakah, dan kalian mendatangkanlah pada zakat. Ketika di situ hartanya sudah mencapai nisab atau batas yang ditentukan, maka kalian keluarkanlah zakat dari harta tersebut. Jangan malah ditahan, jangan tidak dikeluarkan. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah itu menghendaki dengan perintah-perintah tersebut agar Allah menghilangkan dosa-dosa kalian dan mensucikan kalian dengan sungguh disucikan. Maksudnya itu ya disucikan dari kejelekan-kejelekan. Wahai para penghuni rumah. Jadi semua perintah dari Allah itu mengandung hikmah yang sangat besar.
Tidak hanya disuruh diam-diam saja tanpa alasan tertentu, tetapi Allah perintah untuk berdiam diri di dalam rumah itu karena ada hikmah yang besar. Salah satunya yaitu agar kalian disucikan dari kejelekan-kejelekan yang umumnya terjadi ketika perempuan keluar dari rumahnya. Selanjutnya di ayat 34 Allah berfirman, "Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabiran." Dan kalian perempuan, mengingatlah pada ayat-ayat Allah dan hikmah atau sabda Nabi di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha belas kasih lagi maha waspada atau sangat mengetahui. Jadi ini adalah kegiatan perempuan ketika di dalam rumah, yaitu supaya banyak mengingat atau menderes pada ayat-ayat Allah yang telah dibacakan pada mereka. Hikmahnya, pasti Allah akan memberikan keberkahan atau kebarokahan dan kefahaman, sehingga ketika nanti memiliki anak, dia bisa mendidik anaknya secara baik sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Quran dan hadis. Jadi, ketika di situ seorang perempuan tidak memiliki pekerjaan yang penting di luar rumah, maka alangkah baiknya perempuan itu supaya menetap atau berdiam diri saja di dalam rumahnya. Dan ini merupakan salah satu cara untuk menjaga pada kehormatannya, yaitu bisa terhindar dari zina dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dia jarang berada di luar rumah. Dan wanita-wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang baik, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Jadi, adapun perempuan-perempuan yang baik adalah perempuan-perempuan yang tunduk. Ya, maksudnya tunduk pada syariat agama, termasuk taat kepada suaminya selama tidak maksiat, dan perempuan yang menjaga pada barang gaibnya, yaitu termasuk menjaga pada kehormatannya dan harta suaminya. Dan kesemuanya itu supaya dikerjakan dengan niat untuk menetapi pada perintah Allah di ayat ini. Sehingga ketika di situ perempuan berdiam diri di dalam rumah, bahkan walaupun di situ dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan istirahat, dia tetap bisa mendapatkan pahala. Tetapi percuma bagi seorang perempuan itu, walaupun sudah berdiam diri di dalam rumah, tidak keluar rumah, tapi yang dikerjakan di dalam rumah adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti joget-jogetan yang sekarang sedang maraknya di TikTok, ataupun posting-posting foto yang tidak menutup aurat, dan lain-lain. Nah, jadi percuma dia berdiam diri di dalam rumah, tetapi apa yang dia lakukan di dalam rumah, kejelekan-kejelekannya itu dia unggah di media sosial. Ya. Maka di ayat 34 itu Allah menjelaskan bahwasanya ketika di situ berada di dalam rumah, maka sebaiknya kalian banyak-banyak ingat kepada Allah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menderes pada bacaan Al-Quran. Ya. Jadi ketika di situ berdiam diri saja sudah mendapatkan pahala, kemudian dilanjutkan dengan menderes, zikir, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Jadi pesan saya bagi semua perempuan, khususnya teman-teman saya, ketika di situ tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka alangkah baiknya supaya tetap berdiam diri di dalam rumah. Banyak melakukan hal-hal positif di dalam rumah. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan.
banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.